Bab 1510. Tunggu aku. Di suatu tempat di langit berbintang, kultivator pedang berhenti, dan dia menoleh untuk melihat Mileye. Bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Mileye berkata, banyak kekurangan. Kultivator pedang berkata, katakan padaku. Mileye berkata, dulu aku terlalu mengandalkan kekuatan tubuh fisik, tetapi setelah tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, aku tidak percaya diri seperti sebelumnya. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, bukan berarti tubuh fisik tidak bisa kuat, karena itu kamu yang kultivasi sendiri. Namun, jika kamu ingin menjadi kultivator pedang yang kuat, jika kamu tidak mencapai alam fana, sebaiknya tidak mengandalkan kekuatan luar apapun. Karena mengandalkan kekuatan luar lainnya, tao pedangmu akan berhenti. Sama seperti sebelumnya, jika kamu memiliki tubuh fisik yang kuat, wanita itu sama sekali bukan tandinganmu, tetapi jika kamu mengalahkannya dengan tubuh fisikmu, maka kamu tidak akan tahu kekurangan pedang taomu. Berbicara tentang ini, dia berhenti dan berkata lagi, apakah kamu tahu kekuranganmu sendiri? Mileye menatap kultivator pedang, tidak cukup cepat. Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, benar-benar cepat, bukan pedang yang cepat, tapi hati yang cepat. Mileye sedikit bingung, apa maksudmu? Kultivator pedang tersenyum dan berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang pedang hati? Mileye bertanya, kontrol pedang dengan hatimu. Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, ini bukan tentang mengendalikan pedang dengan hati, tetapi hati adalah pedang, dan pedang adalah hati. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak begitu mengerti. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, apa yang dipikirkan hati, kemana pedang pergi, ini adalah keadaan pedang cepat. Kamu seharusnya sudah mendengar tingkatan alam ini sebelumnya, tetapi kamu belum pernah mencapai tingkatan alam ini. Jika kamu bisa mencapai tingkatan alam ini, kecepatan pedangmu akan jauh melampaui wanita tadi. Mileye dengan cepat bertanya, bagaimana kita bisa mencapai tingkatan alam ini? Kultivator pedang berkata, latihan. Latihan. Mileye mengerutkan kening, bagaimana cara berlatih? Kultivator pedang berkata, latihan biasa. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang tertinggi. Dia hampir melupakan pedangnya. Mileye minggir, lalu dia melemparkan jurus kematian lagi. Pedang ini ditusukkan, ribuan kaki jauhnya, ruang hampa tiba-tiba terbelah. Masih pedang cepat. Tapi Mileye mengerutkan kening. Karena pedang ini, baik kekuatan maupun kecepatannya, jauh lebih buruk daripada saat masih berada di tubuh fisik alam dewa sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar menyadari betapa lemahnya pedangnya. Setelah kehilangan kekuatan garis darah dan tubuh fisik, sekarang dia sulit untuk membunuh bahkan master alam dewa. Memikirkan hal ini, Mileye menghela nafas dengan suara rendah, dan harus mengatakan bahwa jalannya memang tersesat selama ini. Di samping, kultivator pedang tiba-tiba berkata, benar sekarang, masih ada waktu. Mileye mengangguk, dia duduk bersila, kemudian mulai mengingat adegan ketika dia bertarung dengan wanita itu sebelumnya. Pedang wanita itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pedangnya, itulah sebabnya dia terpaksa menggunakan trik saling bunuh nanti. Dari pertarungan hingga akhir, dia pasif. Cepat. Jika sebelumnya, dia memiliki tubuh fisik yang kuat untuk menopangnya, dan pedangnya lebih cepat dari wanita itu, tetapi sekarang, dia tidak memiliki tubuh fisik alam dewa. Bagaimana cara meningkatkan? Bagaimana cara menerobos? Mileye berpikir keras. Di samping, kultivator pedang tidak berbicara lagi. Setelah sekitar 1 jam, Mileye tiba-tiba berdiri,
telapak tangannya terbentang, dan pedang tertinggi di tangannya terbang langsung. Pedang pembunuh instan. Sebuah pedang terbang keluar, dan jaraknya ribuan kaki dalam sekejap. Mileye memandangi pedang yang jaraknya ribuan kaki dalam diam. Dia telah melihat Sisi dan Nanda melemparkan pedang ini sebelumnya, dan kecepatan pedang itu beberapa kali lebih cepat darinya. Sisi dan Nanda tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun. Sisi dan Nanda saja bisa, kenapa dia tidak bisa? Setelah membaca ini, Mileye mencabut pedangnya, dia menggunakan jurus kematian lagi. Sama seperti itu, Mileye berlatih pedang demi pedang. Kultivator pedang sedang menonton dari samping, dia akan mengatakan beberapa kata dari waktu ke waktu, dan setiap kali dia mengatakan sesuatu, Mileye akan mendapatkan pembelajaran baru. Mileye berulang kali menggunakan jurus kematian ini, bahkan ia tidak lagi berlatih jurus kematian, melainkan mengejar apa yang dikatakan oleh kultivator pedang, ranah di mana hati berpikir, di mana pedang pergi. Kecepatan dan kekuatan, inilah yang ingin dia kejar sekarang. Tapi kali ini kecepatan dan kekuatannya berbeda, karena kali ini, dia tidak akan menggunakan kekuatan eksternal apapun, hanya kecepatan dan kekuatan pedang Tao murni. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Selama 5 hari ini, Mileye mengayunkan pedangnya tidak kurang dari puluhan ribu kali setiap hari. Dan di bawah pelatihannya yang gila-gilaan, kecepatan dan kekuatan jurus kematian berangsur-angsur meningkat, yang membuat Mileye sangat gembira. Dia tidak takut menderita, tapi dia takut tidak akan ada panen setelah kerja keras. Selama kamu mendapatkan sesuatu, itu membuktikan bahwa usahamu berada di arah yang benar. Di samping, kultivator pedang juga menunjukkan senyum di wajahnya. Apakah ada jalan pintas ke pedang Tao? Untuk Mileye sekarang, pasti ada. Jika dia mau, dia benar-benar bisa membuat Mileye mencapai level yang sangat menakutkan dalam waktu singkat, tapi itu tidak masuk akal. Mileye harus memahami masalahnya sendiri dan memperbaikinya, baru setelah itu dia bisa melangkah lebih jauh. Jalan keluar selangkah demi selangkah. Dengan cara ini, Mileye berlatih keras hari demi hari. Pedang pembunuh instan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun masih belum sebaik tubuh fisik alam dewanya, tetapi semakin dekat. Saat ini, dia tak lagi sekadar mengejar pamungkas jurus kematian. Itu juga mengejar kecepatan pamungkas pedang Tao. Saat Mileye berkultivasi, di menara penjara alam di tubuhnya, menara kecil masih bertarung dengan pintu yakunan. Menara kecil sukses merayu tower penjara alam, dan kini kedua tower tersebut mengincar pintu yakunan, namun percuma, meski dua menara kecil itu bergandengan tangan, masih tidak bisa memanfaatkannya. Namun, pintu yakunan juga sangat rendah. Selama ini, telah tinggal di lantai 9, kecuali sesekali kembali ke menara kecil dan batas penjara menara, pada dasarnya tidak bergerak. Pada hari ini, seorang kultivator pedang tiba-tiba datang ke menara penjara alam. Dia datang ke puncak menara. Ketika dia melihat pedangnya, dia tersenyum tipis, melebarkan telapak tangannya, dan pedang itu terbang ke tangannya dengan gemetar hebat. Kultivator pedang tersenyum, menyingkirkan pedangnya, kemudian dia sampai di lantai 9. Ketika dia sampai di lantai 9, pintu yakunan tiba-tiba bergetar. Jelas, dia sangat takut dengan kultivator pedang ini. Nyatanya, sangat-sangat dirugikan. Dia hampir menyelesaikan tugasnya, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria mesum di tengah jalan. Ini luar biasa. Bukan saja tugasnya tidak selesai, tetapi dia juga membawa dirinya sendiri. Kultivator pedang berjalan di depan pintu yakunan,
lalu dia melihat ke pintu Yakunan dan tersenyum tipis. Kemana kamu ingin kembali sebelumnya? Pintu Yakunan tidak merespons. Kultivator pedang bertanya lagi, apakah orang-orang di sana kuat? Masih belum ada tanggapan dari pintu Yakunan. Kultivator pedang tersenyum, aku harap orang-orang di sana lebih baik, jika tidak, akan terlalu membosankan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Punggung itu, kesepian seperti salju. Di belakang kultivator pedang, pintu Yakunan bergetar sedikit. Di langit berbintang yang tidak diketahui di suatu tempat, 3 wanita itu masih gila-gilaan. Ketiga wanita itu telah meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Di depan mereka, ada jejak pintu Yakunan yang merobek langit berbintang, namun jejak ini semakin berkurang. Pemimpinnya adalah wanita misterius, dia lebih cepat dari Saphira Mu dan Pandi Bai. Wanita misterius itu menatap langit berbintang di kejauhan. Selama periode waktu ini, dia dalam keadaan sangat ketakutan. Takut. Dia tidak pernah begitu takut. Di samping, ekspresi Pandi Bai selalu suram. Selama periode ini, dia ingin menyerang wanita misterius beberapa kali, tapi dia tetap menahannya. Karena Mileye, hidup dan mati tidak diketahui. Dia juga tidak percaya bahwa Mileye mati begitu saja. Mata Pandi Bai terpejam perlahan, dan dia berkata dengan suara bergetar, "Kakak, tunggu aku." Saat dia berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Wanita misterius dan Saphira Mu di samping juga dengan gila-gilaan meningkatkan kecepatan mereka. 10 hari kemudian, ketiga wanita itu berhenti, karena jejak di depan mereka telah hilang. Wanita misterius itu memandang ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, dan dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Wajah Pandi Bai juga agak jelek, kalau tidak adanya jejak berarti mereka tidak bisa lagi melacaknya. Seolah memikirkan sesuatu, Pandi Bai melihat wanita misterius dan dia hendak bergerak. Pada saat ini, Saphira tiba-tiba berkata, "Apakah kamu menyerah?" Pandi Bai memandang Saphira dan Saphira berkata dengan lembut, "Nona Pandi, aku tidak percaya dia mati begitu saja. Bagaimana denganmu?" Pandi Bai terdiam. Saphira Mu melihat ke kedalaman langit berbintang. "Nona Pandi, izinkan aku bertanya sesuatu, apa pendapatmu tentang IQ wanita bergaun polos?" Pandi Bai berkata, "Sangat tinggi. Tapi dia tidak pernah repot memainkan trik ini." Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Maksudmu, dia sudah tahu?" Saphira Mu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, yang aku tahu adalah dia tidak akan pernah membiarkannya mati semudah itu." Omong-omong, dia melihat wanita misterius, "Apakah kamu benar-benar tidak dapat merasakan pintu Yakunan?" Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa merasakannya." Saphira Mu sedikit mengernyit, "Kalau begitu sebelum kamu." Wanita misterius itu berkata dengan lembut, "Hanya ketika aku mengincarnya, aku dapat merasakan penyebab bencana, tetapi aku tidak dapat benar-benar merasakannya. Dan sekarang, aku telah sepenuhnya tidak bisa merasakan kehadirannya." Saphira Mu berkata dengan suara yang dalam, "Tidak bisakah kamu merasakannya sama sekali?" Wanita misterius itu mengangguk, "Aku tidak bisa merasakannya." Wajah Saphira menjadi muram. Saat ini, Pandi Bai tiba-tiba berkata, "Ayo terus mengejar. Kalau begitu tunggu kabar dari Nona Vero." Mendengar hal tersebut, Saphira Mu dan wanita misterius melihat ke arah Pandi Bai. Pandi Bai berkata dengan lembut, "Jika Nona Vero dapat menemukan dan mengalahkan pria itu, maka dia akan tahu apakah dia masih hidup atau tidak." Saat dia berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang.
Saveramu melirik wanita misterius, kuharap dia baik-baik saja. Setelah selesai berbicara, dia juga mengejarnya. Setelah hening sejenak, wanita misterius itu melihat ke kedalaman langit berbintang, jejak rasa bersalah muncul di matanya. Maaf. Kamu harus hidup, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah selesai berbicara, dia mengikuti. Setelah 1 bulan, di langit berbintang, Mileye masih berkultivasi dengan gila-gilaan, pedang demi pedang. Kecepatan dan kekuatan pedang pembunuh seketika miliknya saat ini telah mencapai tingkat tubuh fisik alam dewa sebelumnya. Tapi baginya, itu masih jauh dari cukup. Apa yang ingin dia kejar sekarang adalah batasnya. Raihlah batas kecepatannya sendiri, lalu tembuslah batas dan raihlah tingkatan alam. Apa yang dipikirkan hati, kemana pedang pergi. Bersambung.